Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di UBDC Channel. Ini adalah part kedua dari pembahasan tentang seragam di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri. Jika video sebelumnya kita sudah membahas tentang seragam masuk kelas, pramuka, dan olahraga, maka video ini akan membahas tentang pakaian sehari-hari. Pakaian mandinya seperti apa, pakaian untuk kegiatan olahraga bebasnya seperti apa, kemudian pakaian untuk di kegiatan di rayon, kegiatan di asrama seperti apa, bahkan pakaian tidurnya seperti apa, apakah harus tetap pakai jilbab, kasurnya seperti apa, sajadahnya seperti apa. Kita bahas kumpas tuntas. Di sini sudah hadir bersama saya ada Ustazah Nabila Salma Kirana. Kita langsung tanya-tanya. Beliau adalah alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Putri tahun 2018. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Inani bi khair. Alhamdulillah. Antum kaifa Ustaz? Alhamdulillah. Khair. Oke, langsung aja ya Ustazah untuk menjelaskan seragam atau pakaian yang digunakan di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri itu seperti apa sih Ustazah? Mulai dari pakaian di rayon dulu. Pakaian di rayon atau pakaian di asrama itu seperti apa? Boleh nggak pakai kotak-kotak atau garis-garis, atau warnanya harus seperti apa? Gimana Ustazah? Kalau baju sehari-hari mulai dari pagi ya. Kan pertamanya kita ada muhadasah yang tadi Ustaz Bayu udah ceritain ya di video sebelumnya. Ke pagi muhadasah itu wajib pakai baju. Jadi tidak boleh pakai kaos, harus pakai baju. Bawahnya rok. Warnanya bebas Ustazah? Warnanya bebas, motifnya bebas. Yang penting bajunya itu panjangnya 3 jari lebih panjang dari apa ini namanya? Dari panjang tangannya ke bawah. Iya, dari panjang tangan. Ya. Jadi harus panjangnya harus segitu. Terus jam kalau udah jam 6 habis muhadasah itu kita boleh pakai kaos. Ya. Sampai sebelum masuk kelas. Kaosnya untuk ketentuan juga sama seperti baju, jadi panjangnya harus 3 jari lebih panjang dari panjang tangan ya. Kalau misalnya diarahin ke bawah itu harus lebih panjang 3 jari dari ujung tangan. Nah, lalu ketika sekolah pakainya seragam. Nah, siang itu biasanya kita pakai kaos ya. Boleh pakai baju boleh, cuman lebih biasanya kita pakai kaos soalnya kan panas ya, jadi lebih baik kalau misalnya kita pakai kaos. Nah, untuk kaos itu boleh dipakai sampai sebelum maghrib. Jadi kalau misalnya udah 5:30 itu batasan terakhir untuk memakai kaos. Jadi setelah 5:30 kita harus ganti lagi pakai baju yang bahannya itu kain. Ya, motifnya bebas, warna juga bebas. Berarti setelah zuhur itu nggak ada kegiatan masuk kelas lagi ya Ustazah? Jadi pakai kaosnya itu siang pakai kaos sampai sebelum ada kelas siang. Jadi kelas siang itu kita pakai seragam sama seperti seragam yang kita pakai di pagi hari. Nah, setelah selesai kelas siangnya itu kita boleh pakai kaos lagi sampai jam 5:30. Oke, sampai jam 5:30 ya. 5:30 baru nanti pakai baju lagi untuk persiapan masuk ke masjid seperti itu ya. Nah, untuk mukenanya gimana Ustazah? Untuk warna dasar mukena tuh harus putih, jadi nggak boleh berwarna. Misalnya ini kan warnanya coklat nih, nggak boleh semuanya tuh warna coklat. Jadi harus dasarnya tuh putih. Tapi untuk kayak misalnya renda-rendanya atau apa itu bebas warnanya. Untuk bawahannya itu juga bebas, boleh berwarna full warna atau boleh juga putih kayak gitu. Kalau di Gontor Putra itu kan habis asar itu ada teman-teman yang olahraga sesuai dengan minat bakatnya sendiri ya. Mungkin ada yang badminton, ada yang futsal, ada yang pencaksilat kayak gitu. Nah, di Putri itu ada nggak sih kegiatan kayak gitu habis asar? Dan kalau ada, seragamnya pakai seragam olahraga yang seragam itu atau pakai seragam beda lagi? Oh iya, sore kan waktunya istirahat ya. Kalau misalnya di Putra mungkin ada olahraga. Putri juga sebenarnya ada, cuman mungkin hanya sedikit ya, beberapa kayak misalnya yang basket atau badminton gitu. Cuman yang lainnya bebas, jadi kita bebas ngelakuin apa aja, kayak misalnya nyuci atau mau ke laundry atau mau ke koperasi, bebas. Nah, seragamnya itu atasnya bisa kaos, bawahnya training. Nah, trainingnya itu yang bawahnya itu di bagian pergelangan kakinya itu harus berkaret, jadi nggak boleh langsung plong gitu.
nggak ada karetnya tuh nggak boleh ya, harus ada karetnya gitu. Selanjutnya untuk sajadah Ustazah, ada aturan nggak sih sajadah yang lebar? Kan ada tuh macam-macam. Misalkan karena santri pengen simple, sajadahnya kecil aja deh, yang segini gitu doang. Boleh nggak kayak gitu? Untuk ke masjid sajadah juga ada ketentuannya. Jadi nggak boleh yang terlalu besar, nggak boleh yang terlalu kecil, biar simple gitu ya. Jadi harus ukurannya tuh yang tanggung, yang standar itu loh. Jadi yang nggak terlalu lebar dan juga nggak terlalu kecil. Al-Qur'annya juga sama, nggak boleh Quran yang kecil banget, nggak boleh Quran yang gede banget juga. Jadi harus yang ukurannya tanggung atau standar. Dan Qurannya itu yang biasa dibawa ke masjid itu nggak boleh yang ada terjemahannya. Jadi harus yang ukurannya tanggung dan itu tuh full Arab gitu, nggak boleh ada terjemahannya. Quran terjemahannya cukup dibaca di rayon aja ya, di asrama, nggak dibawa untuk ke masjid. Nah itu untuk aturan masuk ke masjidnya seperti itu. Nah untuk malam Ustazah, untuk jam malam kan ada jam belajar tuh. Jam belajar itu seragamnya atau pakaiannya seperti apa Ustazah? Pakaian untuk belajar malam ya, itu juga sama seperti baju yang kita kenakan ketika ke masjid. Jadi harus atasnya tuh baju kain, bawahnya rok kain, terus kerudungnya kerudung putih, boleh ada bordirnya, harus pakai torbus juga gitu. Iya, berarti memang seperti itu untuk aturan seragam malamnya ya. Kemudian kalau mandi Ustazah, mandi itu ada aturan nggak, dalam artian seragam mandi atau dia nggak boleh pakai kerudung tertentu atau seperti apa? Kalau untuk ke kamar mandi khusus di Gontor Putri 3 ya, itu kita ada namanya himar hamam. Himar hamam itu artinya kerudung tapi khusus untuk ke kamar mandi. Jadi dibentuknya tuh beda sama kayak beda dari kerudung segi empat. Dia tuh kerudung bergo, jadi langsungan ya, gitu ya, kerudung langsungan, nggak perlu pakai jarum gitu. Terus juga di bagian sini tuh ada talinya. Tapi kerudung itu cuman boleh dipakai ketika mau ke kamar mandi. Jadi kalau misalnya mau dipakai jalan-jalan atau keliling-keliling pondok itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Aneh gitu ya? Iya. Dan itu kalau ketahuan langsung kena hukuman ya? Iya, bisa kena hukuman. Dan itu hanya ada di Gontor Putri 3 ya? Iya. Untuk Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 ataupun yang lainnya selain Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3, coba ditulis ada nggak yang kayak gitu, kerudung khusus untuk mandi kayak gitu ya. Kemudian itu setelah mandi ya Ustazah, tidur. Ini banyak yang tanya nih, kalau tidur itu gimana Ustazah? Apakah tetap wajib pakai jilbab atau bagaimana? Terus kemudian sekalian kasurnya Ustazah, karena ini penting ya, ketika calon santri mau ke sana ya harus bawa kasur, karena di sana tidak disediakan kasur. Ya maksud saya tidak dipinjemi, tapi kita harus beli di koperasi pelajar. Atau kalau mau dipersiapkan jauh-jauh hari, kira-kira ukurannya berapa Ustazah? Untuk kasur dulu ya, jadi kasur itu ada ketentuannya, lebarnya itu 60 cm dan panjangnya itu 175 cm. Boleh kurang, boleh, tapi tidak boleh melebihi dari aturan itu. Kenapa? Soalnya kan kita satu kamar kan banyak orangnya, jadi ditakutkan kalau misalnya ukurannya itu melebihi aturan, itu jadi nggak cukup gitu kan. Temennya nggak bagian ya? Temennya nggak kebagian kan, nanti kasihan. Tapi untuk tebal itu bebas, mau tebelnya 6 cm atau 10 cm itu bebas, soalnya kan nggak mempengaruhi ya, nggak mempengaruhi sebelah-sebelahnya, jadinya tuh dibebaskan untuk aturan kasur. Tapi harus tetap ada standarnya ya, maksudnya dalam artian nggak terlalu tinggi juga, nanti kamu bawa spring bed yang tinggi kan gitu. Nggak. Oke. Terus buat tidur juga kalau di Gontor Putri boleh bawa guling, bawa bantal, selimut boleh, selimut yang bed cover juga boleh. Oh boleh ya, selimut yang bed cover boleh. Selimut bed cover boleh. Kalau kan ada tuh beberapa teman-teman yang calon pelajar tuh yang agak mini gitu ya, pengen bawa boneka Ustazah, boleh nggak? Boneka nggak boleh. Oh boneka nggak boleh ya Ustazah? Nggak boleh. Boneka nggak boleh. Kalau pengen bawa foto keluarga, kangen nih, aku pengen keluarga kakak aku cowok, aku kangen, kayak gitu boleh nggak? Boleh bawa foto keluarga, asalkan bener-bener dipastiin itu tuh muhrim ya. Kayak misalnya kita bawa foto cowok atau foto laki-laki gitu ya, itu harus bener-bener dipastikan itu muhrim kita. Soalnya gimana ya? Khawatirnya. Iya, khawatirnya kan orang lain atau siapa gitu kan, jadinya jangan membawa yang
barang terlarang kayak gitu. Hukumannya kesita atau harus pakai kerudung? Enggak, cuma disita. Cuma disita aja. Oke, Iya. berarti boneka nggak boleh, foto juga harus lebih hati-hati lagi. Dipastikan itu foto keluarga, bener-bener keluarga ya. Buat baju tidurnya atasan itu boleh pendek, boleh panjang ya lengannya. Kaos atau baju? Kaos Ya, oke, kaos. Tidur boleh pakai baby doll yang atasan bawahan itu, cuman untuk celana itu harus panjang, jadi nggak boleh 3/4, nggak boleh yang sepaha top, itu nggak boleh, harus panjang. Yang boleh pendek itu hanya lengan ya, hanya Oke. lengan tok. Udah. Berarti boleh nggak pakai jilbab ya ketika tidur ya? Boleh, Ustazah? boleh. Jadi Lepas jilbab. lepas jilbab ketika tidur. Nah ini kan banyak pertanyaan nih sebagai calon pelajar yang nggak paham nih, belum tahu nih. Duh nanti gimana? Karena kebiasaan di rumah pasti lebih bebas kan untuk pakaian ketika di rumah. Mungkin masih santai bisa pakai celana pendek, pakai baju pendek, nggak pakai jilbab ketika di rumah kan kayak gitu. Apakah di sana juga bisa seperti itu? Ternyata bisa ketika tidur nggak perlu pakai jilbab, nggak ada aturan wajib pakai jilbab seperti itu, dan bisa pakai selimut juga yang bed cover dan juga seperti itu. Ya intinya selama kita berada di dalam kamar itu boleh lepas kerudung kayak gitu, Ustaz. Oh, selama dalam kamar ya. Berarti boleh. meskipun nggak tidur, dalam artian misalkan istirahat nih santai-santai Istirahat belajar. boleh lepas kerudung. Tapi ketika udah keluar kamar harus pakai. Harus pakai. Oh gitu. Keluar kamar ya Iya, aturannya, keluar kamar. bukan keluar maskan. Jadi hanya di kamar saja. Ketika sudah keluar kamar harus tetap pakai jilbab meskipun hanya pindah kamar dalam satu gedung. Iya. Kayak gitu ya. Karena dikhawatirkan nanti mungkin ada fitnah di situ ya, mungkin ada fitnah. Jadi memang harus benar-benar dijaga seperti itu. Kemudian kalau malam itu kan kadang dingin ya Ustazah, ketika belajar kita malam dingin itu gimana? Boleh pakai jaket nggak atau aturan jaket di sana bagaimana? Boleh, kalau misalnya malam itu misalnya kita ngerasa kedinginan ya, kalau misalnya lagi belajar malam itu kita boleh pakai jaket, cuman ada ketentuannya, yaitu bagian bawahnya itu sini itu nggak boleh berkaret, jadi nggak boleh membentuk gitu loh. Di atas pinggang tuh nggak boleh ada karetnya atau Jadi talinya. harus plong begitu. Harus plong, nggak membentuk tubuh ya. Iya. Oke, baik itu teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian kita, saya dan Ustazah Nabila bisa ditambahkan di kolom komentar. Dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Bayu Dwi Cahyono. Saya Nabila Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.